Ketegangan antara para tetangga mencapai puncaknya dan berujung maut. 911 ada keadaan darurat apa? Hei, teman saya baru saja ditembak. Dia sudah meninggal. Kepalanya hancur, tertembak habis. Tapi ketika seorang tersangka mengaku membela diri, para penyidik tidak terlalu yakin. Tapi kalau dia sudah ada di depanmu dan kamu di belakangnya, ancamannya sudah hilang kan? Anjing saya masih ada di sana. Menurut saya, ancamannya belum hilang dan saya masih merasa tidak aman. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kami mengikuti ratusan kasus setiap tahun. Setiap kasus memiliki begitu banyak bukti sehingga kami mendapatkan sebuah ide. Kami ingin memberi Anda kesempatan untuk menyelidiki buktinya sendiri. Jadi, kami telah membuat berkas kasus Law and Crime Plus. Kami berbicara tentang bukti mentah, mulai dari rekaman kamera tubuh dan interogasi, hingga foto-foto TKP, panggilan 911 dokumen pengadilan, dan masih banyak lagi. Bagian terbaiknya, aplikasi ini juga mencakup setiap episode Inside the Crime, dan ribuan jam acara favorit Law and Crime lainnya, tanpa iklan, dan kami terus menambahkan berkas kasus, serta acara baru sepanjang waktu. Unduh Law and Crime Plus di App Store hari ini dengan mengklik tautan di deskripsi atau yang disematkan di komentar untuk memulai uji coba gratis Anda dan menyelami berkas kasus terbaru. Apakah Anda pernah menonton acara Neighbors di HBL? Nah, kasus ini sangat mudah bisa menjadi salah satu episodenya. Para tetangga ini sudah berseteru selama bertahun-tahun. Tapi, yang diduga memicu penembakan mematikan ini, percaya atau tidak, ada dua hal, sebuah mobil dan seekor anjing. Ini terjadi pada 28 April 2024. Kita berada di Fort Myers, Florida. Sekitar pukul 6:15 sore, ketika kantor Sheriff Kabupaten Lee merespons laporan tentang penembakan. Nah, Law and Crime mendapatkan rekaman panggilan 911 dan penelpon mengungkapkan bahwa pelaku penembakan masih berada di lokasi. 911 ada keadaan darurat apa? Halo, teman saya baru saja ditembak. Dia sudah meninggal. Tengah kepalanya hancur tertembak. Di mana alamatnya, Pak? Saya tidak tahu. Fort Myers, ada seorang pria datang kemari membawa senjata. Baik, Pak. Saya perlu Anda memberitahukan alamat Anda. Duh, Apa alamat Anda, Pak? saya tidak tahu alamatnya. Saya benar-benar... Beritahu saya persis apa yang terjadi. Ini seorang ada di jalan dan teman saya tidak melihatnya. Lalu saya bilang ke dia untuk menjaga anjingnya. Jadi dia berhenti. Dan orang itu mengarahkan pistolnya ke kami. Saya kira itu pistol angin. Jadi dia tidak menembak. Ya Tuhan, kalian imut sekali, sialan. Bro, ya Tuhan. Ya Tuhan. Kemana dia pergi setelah menembaknya? Dia masih berdiri di sini dengan senjatanya. Dia masih di sana. Dia masih di sini. Dia ada di halaman rumahnya sekarang. Kami tadi ada di tengah jalan. Ya Tuhan, bro. Ya melukai jariku, bro. Oh my God. Yo. Dia nembak kayak Toronto. Bebal. Itu nggak bow, itu malah kena dia. Gue bahkan nggak tahu kalau gue, aduh bro. Kayaknya dia coba bunuh kita berdua. Tahan dulu, dia nembak terus. Kelihatannya teman lu mati hidup. Enggak bro, setengah kepalanya udah hilang. Sekarang, kita harus melihat laporan penangkapan mereka untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi saat petugas Sheriff Lee County tiba di lokasi kejadian. Di situ tertulis, kutip, petugas sheriff menemukan dua pria di properti sebelah, disamarkan, dan Andrew Perkins. Petugas sheriff juga menemukan sebuah truk dengan beberapa lubang peluru di bagian belakang kabin dan bak truk, serta seorang pria yang tidak merespons, yang kemudian diidentifikasi sebagai disamarkan di kursi pengemudi dengan beberapa luka tembak. Petugas sheriff mengamankan lokasi, dan para medis memeriksa disamarkan, serta menyatakan dia meninggal di tempat kejadian. Lokasi kejadian diamankan oleh petugas sheriff untuk penyelidikan lebih lanjut. Meskipun dokumen penangkapan menyamarkan nama korban, media lokal termasuk Gulf Coast News mengidentifikasi korban sebagai Carl White yang berusia 50 tahun yang juga dikenal dengan nama Doyle. Menurut Gulf Coast News, korban terlibat pertengkaran dengan tetangganya, Andrew Perkins, yang berusia 22 tahun. Baiklah, jadi jelas karena Anda berada di fasilitas tertutup seperti ini, kami harus membacakan hak-hak Anda. Okey? Ini tidak berarti Anda sedang ditangkap. Ini hanya berarti membacakan hak-hak Anda. Jadi Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan tidak dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda mengerti? Ya. Pak. Andrew Perkins duduk di seberang detektif karena suatu alasan. Para saksi mengatakan dialah yang menembak korban. Jelas, kami di sini untuk membahas insiden yang terjadi di rumah Anda hari ini.
Jadi coba ceritakan kepada saya, menurut anda bagaimana kejadian itu dan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Jadi sebelumnya hari itu saya membantu teman saya pindahan. Dia pindah ke sebuah toko. Saya membantunya. Lalu kami pulang ke rumah saya untuk memberi makan anjing-anjing saya. Rumahmu kan? The yellow house. Kami pergi ke sana, memberi makan anjing-anjing saya dan membiarkan mereka keluar. Dan Doyle dan Tyson, dua orang di truk itu, kami sudah terlalu sering bermasalah dengan mereka di masa lalu. Sudah tak terhitung berapa kali kalian datang ke sana dan menangani mereka. Akhirnya kami mengusirnya dari dia adalah saudara perempuan nenek saya. Jadi dia seperti bibi kedua dari propertinya. Sekarang saudara perempuan saya dan suaminya yang memiliki properti itu. Dan mereka ada di belakang sana. Biar saya kasih ini dulu. Ya. Ini hanya peta lokasinya. Jadi ini rumahmu kan? Iya. Oke. Jadi gudang ini di sini. Jadi Saudara perempuan nenek saya tinggal di sana. Dan mereka punya, lihat, kamu bisa melihat di sini gambar lama dari tumpukan barang rongsokan dan banyak barang curian dari orang-orang ini. Semua di sini dulu adalah organisasi narkoba yang sangat besar pada zamannya, lebih dari 20 tahun yang lalu sebelum saya lahir. Jadi orang-orang ini memang cuma bikin masalah. Andrew mengaku kepada detektif, dialah yang menembak ke arah Carl White alias Doyle. Tapi Andrew mengklaim bahwa dia membela diri. Saya selalu berjalan-jalan di sekitar properti saya dengan AR saya. Itu memang kebiasaan saya. Rumah pertama di jalan itu adalah rumah paman saya. Itu paman saya. Dan sama saja. Di jalan ini hampir semuanya keluarga. Saya ada di sana. Dan saya hanya duduk di situ mengamati seperti biasanya. Saya hanya memastikan mereka tahu kalau saya melihat mereka dan melihat apa yang mereka lakukan. Dan dia mulai kabur. Doyle, dia menginjak pedal gas. Anjing saya melompat keluar mencoba mengejarnya. Dan dia tidak mau melambat. Dia justru terus menambah kecepatan. Dan saya bilang, tidak, kamu jangan coba-coba menabrak anjing saya. Saya mengangkat senapan saya. Saya membela anjing saya. Dan ketika saya menurunkannya, saya bilang, buka matamu saat mengemudi di jalan ini. Karena kamu bukan tinggal di sini. Saya yang tinggal di sini. Mereka ini tinggal di sini. Anjing-anjing saya tinggal di sini. Mereka beraktivitas di sini sepanjang hari. Tidak ada masalah. Lalu kami di sini. saya akan memberikan kertasnya. Atau tunjukkan saja dengan pena dan kertas ini apa yang anda maksud. Seperti di mana semuanya terjadi dan semacamnya. Yeah, What yeah. was going on there? Jadi saya duduk di sana, duduk tepat di sini, hanya mondar-mandir di luar truk dan mereka baru saja memuat trailer lain di sini. Oke. Di propertinya yang seharusnya tidak mereka lakukan. Karena saya. Orang yang tinggal di sini sekarang bukan pemilik properti ini. Kakak perempuan saya dan suaminya yang punya. Mereka yang punya. Seluruh tanah ini memang mereka yang punya. Mereka benar-benar memilikinya. Benar. Jadi mereka sedang mengemudi ke sini. Anjing saya ada di sana. Saya di sini. Mereka ada di truk di dekat sini. Dan kami sempat bertukar kata. Saya bilang ini setelah dia lari ke sini. Dia lari ke sini dan mereka hampir menabrak anjing saya. Dan mereka bilang mereka akan kembali dan membawa sesuatu untuk membereskan urusan saya. Jadi saya menganggap itu sebagai ancaman pertama dan kedua. Bukan hanya dia mencoba kabur dengan cepat, tapi dia juga membelokkan truknya untuk menabrak saya saat saya sedang di halaman rumput saya di situ. Dia membelokkan dan meninjak gasnya. Jadi pada saat itu saya melompat menghindar, mundur selangkah, mengangkat senapan saya, dan saya menembak. Oke. Sederhana saja, itu adalah untuk membela diri. Dan berapa kali kamu menembakkan senapan itu? Kamu tahu? Aku tidak bisa menghitung, aku tidak tahu. Aku menarik pelatuknya sampai kami seperti... I think that magazine. Ada, kurasa 10 atau 15 peluru dari waktu sebelumnya aku pergi ke lapangan tembak. Oke. Kau tahu, aku punya 15. Kupikir aku tidak tahu. Sejak Andrew mengaku melakukan penembakan fatal, para penyelidik sekarang fokus pada garis waktu. Dan apakah klaim pembelaan dirinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan apakah kalian sempat bertukar kata-kata sebelumnya hari itu? Seperti sebelum ini, sebelum kamu keluar ke sini? Atau kamu keluar ke sini hanya untuk semacam... Saya keluar ke sana hanya untuk mengakhiri. jalan anjing? Oke, itu yang biasanya saya lakukan. Karena saya sudah pergi sejak pagi tadi, karena kami sedang membantu di panggung. Menyiapkan panggung di Hertz Arena.
Saya membantu dia memindahkan beberapa barang karena kami hanya bekerja sekitar 4 jam. Lalu kami kembali ke rumahnya. Saya memindahkan beberapa barang untuknya dan kemudian dia mengantar saya pulang untuk mengurus anjing-anjing saya karena mobil saya rusak. Dan kemudian semua itu terjadi. Yeah, okay. Dan hanya memastikan lagi. Jadi saat kalian berada di area ini, ketika semuanya mulai terjadi dan dia berada agak di sampingmu. Okey? Baiklah. Dan seperti yang saya katakan, saya dibesarkan di sekitar senjata. Ayah saya adalah seorang ranger. Kakek saya yang tinggal di rumahnya sangat-sangat akrab dengan departemen sheriff. Saya tidak akan menembak seseorang hanya karena mereka membuat saya marah. Saya harus merasa nyawa saya terancam. Untuk menarik pelatuk, karena saya punya izin membawa senjata tersembunyi saya, karena dia akan membawa izin miliknya. Saya punya semua ini. Saya mengerti itu. Jadi saya hanya mengatakan itu adalah pembelaan diri. Dan bagaimana jika saya merasa terancam di properti saya? Dan juga nyawa anjing saya dalam bahaya pada saat itu. Dan senjata apa yang anda bawa di sana? Seperti apa bentuknya? Arrow 15. Dan apakah itu yang cuba jelaskan kepada saya? Seperti apa bentuknya? Apakah warnanya hitam, hijau atau coklat? Campuran antara coklat dan hitam. Ada teropong di atasnya. Oke, dan alat bidik besi lipat. Okey, kamu tahu? Pendek. Okey, dan itu yang berada di depan rumah yang diletakkan di kursi. Ya? Okey. Hanya AR-15 di sana, ya. Jadi menurutmu seberapa jauh jarakmu darinya saat kalian berdua berdiri di sini bersebelahan? Truknya ada di sampingmu. Seberapa jauh jaraknya? 3 meter, 1,5 meter. Saya kira mungkin sekitar 1,5 meter. Karena saya berada di rumput dan mereka agak di tengah jalan. Tapi mereka terus mendekat ke sisi jalan yang berumput. Jadi jaraknya kira-kira dari saya ke kamu, Tyson, lalu Doyle, sisi pengemudi. Jadi berikutnya adalah truknya. Karena ini mungkin jaraknya dari saya ke kamu sekarang mungkin sekitar 2,5 sampai 3 kaki. Jadi 5 kaki lebih dari itu. Ya, 5 kaki mungkin dari sini ke dinding itu. Cukup dekat sebenarnya. Karena rentang tangan saya 6 kaki. Katakanlah begitu. Jadi kalau kamu bilang 6 kaki itu dari sini ke sini. Jadi benar ya. Jadi 5 kaki dan waktu kalian bolak-balik, apakah kalian ada di jendela? Apakah kalian di jendela, di depan truk, atau di belakang truk? Jadi, saya berdiri tepat di sana, tepat di sebelah kotak surat, agak ke kanan. Dan saya hanya berdiri di situ melihat ke arahnya, lalu mereka terus bergerak. Kapan dia membelok ke arahmu? Apakah saat dia baru datang? Atau setelah dia melakukannya? Dia berhenti. Kami sedang bicara. Anjing saya lari. Atau maksudnya, anjing saya sudah ada di sini. Dia pergi ke sini karena dia melihat mobil yang berhenti. Dia ingin tahu siapa itu. Lalu dia maju ke depan. Jadi saya ada di sini saat itu, dan begitu anjing saya kembali ke saya, dia memutar setir langsung ke arah saya. Kalau saya tidak bergerak, dia pasti menabrak saya. Yang sejujurnya, sekarang saya berharap saya membiarkan itu terjadi. Tapi kalau saya tidak bergerak, dia pasti menabrak saya. Dan saya mundur, dan saya... Oke, kamu tahu. Jadi saat kalian bolak-balik, kalian berdiri bersebelahan. Tapi maksudmu, lalu kamu berpindah ke depan kendaraan. Untuk menghentikan anjing saya yang baru saja saya bentak. Saya maju mungkin sekitar 2 atau 3 langkah ke depan. Dan pada saat itu adalah sudut yang pas baginya untuk langsung berbalik dan menabrak saya karena dia sedang marah. Okay. Dan itulah kenapa dia berbelok dan jalannya seperti itu, bukan lurus saja. Karena dia waktu dia mau berbalik ke arahku, lalu dia terus jalan, dia coba melakukan ini. Dia masuk ke sini, lalu jatuh ke belakang dan menabrak pohon. Oke? Dan jadi karena maksudku yang ingin aku tanyakan, apakah ada pertengkaran atau sesuatu? Kamu turun ke sana hanya karena kamu marah pada mereka, atau apa alasan kamu turun ke jalan dengan membawa senjata? Hanya karena aku melakukan itu setiap hari, kakekku juga melakukan itu, pamanku juga melakukan itu. Memang itu yang biasa kami lakukan. Para saksi kabarnya mengatakan kepada para detektif, cerita yang berbeda yang meruntuhkan seluruh klaim pembelaan diri Andrew. Kami punya saksi lain yang mengatakan bahwa anjingmu ada di sini saat semua ini terjadi. Seperti anjingmu sedang menuju ke sana. Lalu dia berlari kembali pada saat itu. Tapi ketika semuanya mulai terjadi, dia kembali ke arah sini. Itu bagian keduanya. Saat itulah dia mencoba menabrakku dan pergi. Lalu aku menembak dan anjingku kembali kepadaku. Dan kemudian terjadi semua keributan itu. Oke. Karena pertama kali dia kabur, anjingku juga kabur dan pergi ke sini.
Dia bilang dia pergi ke sini. Saya paham maksudmu kalau kamu bilang dia akan datang ke arah sini dan mencoba berbelok ke arahmu dan menabrakmu. Tapi dia sudah. Karena semua peluru, semua yang ditembakkan itu berasal dari belakang kendaraan. Semuanya dari belakang kendaraan. Ke depan, ya, kamu menembak sambil berbalik. Dia berbalik, dia mencoba dan menabrak saya. Saya mundur menghindar dan pada saat itu dia menginjak pedal gas. Dan pada saat itu saya kira saya berada di belakang truk. Kamu tahu, saya tidak tahu persis berapa jaraknya. Atau apakah saya benar-benar tepat di belakangnya. Maksud saya belum pernah melakukan itu sebelumnya. Ya. Itu dia. Tapi kalau dia sudah di depanmu dan kamu di belakangnya, ancamannya sudah hilang. Benar? Anjingku masih ada di sana. Menurutku ancamannya belum hilang. Dan aku tetap merasa anjingku tidak aman. Oke. Dan jadi kamu lebih... Dia mencoba menabrakku. Dia mencoba menabrakku dengan truk dan trailernya. Jadi setelah mobil lewat, kamu mulai menembak. Tapi saat itu kamu lebih khawatir tentang anjingmu daripada keselamatanmu sendiri. Ya, jadi apakah kalian pernah punya masalah dengannya? Misalnya dia pernah mencoba menabrak anjing itu sebelumnya atau semacam itu? Atau itu sudah terjadi beberapa kali. Sampai dia melaju 50, 60 di jalan ini, di jalan pribadi ini. Oke. Dan anjing-anjing saya sedang berada di halaman mereka dan mereka melihat sebuah mobil. Mereka sudah cukup terlatih untuk dipanggil kembali. Tapi ketika mereka melihat sesuatu, mereka langsung mengejarnya. Apalagi kalau itu orang-orang ini karena mereka memang tidak suka. Oke. Melaju kencang di jalan itu, aku hampir menabraknya. Anjingku yang lain, anjing milik saudara perempuanku, juga ada di luar sana saat akhir pekan. Phil punya 3 anak kecil. Oke. Kamu tahu, dia. Ini cuma masalah terus dengan apa yang terjadi hari ini. Apa? Apa alasanmu hari ini menghentikannya untuk mengajaknya bicara? Dan kemudian, kalau dia sudah pernah melakukan ini sebelumnya, dia hampir menabrak anjing itu sebelumnya, kenapa hari ini kamu memutuskan untuk mengambil senjata dan menembaknya? Dia benar-benar hampir menabrak anjing saya untuk kedua kalinya dalam interaksi ini. Kedua kalinya dia hampir menabrak anjing saya. Oke, itu terjadi begitu cepat. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk memikirkan semua detail kecil ini dan sebagainya. Saya berharap saya bisa, saya mengerti. Hei, saya tidak senang dengan bagaimana semuanya terjadi hari ini. Saya benar-benar tidak baik-baik saja. Ya, maksud saya, kamu tahu, saya hanya mencoba memahami apa yang ada di pikiranmu. Karena mengejar pria ini, satu-satunya hal yang ada di pikiran saya adalah menjaga anjing saya tetap aman. Oke. Karena orang-orang ini seharusnya tidak berada di jalan ini. Mereka tidak seharusnya di sini. Bahkan mereka tidak punya urusan apapun di sini. Sama sekali. Dan mereka membahayakan nyawa anjing-anjing saya, anak-anak Phil, dan nyawa saudara perempuan saya di sini. Tidak, mereka tidak perlu melakukan semua itu. Dan kemudian ketika dia mengancam saya dan kemudian mengancam anjing saya, itu terjadi. Tapi aku tidak punya niat, aku akan turun, aku akan menembaknya. Bukan seperti itu keadaannya saat aku berjalan ke sana. Kalau kamu tanya semua orang di sini, aku selalu jalan kemana-mana. Ke kandang ayam di belakang bawa ER-ku, bawa senapan kaliber 22 milikku. Memang begitu kebiasaan kami di sini. Aku tidak bilang kamu sudah merencanakan untuk turun ke jalan dan menembak orang itu. Ya, tapi kamu tahu, kamu ke sana untuk menghadapi dan menakut-nakuti dia supaya pergi dari properti ini. Kamu tidak mau dia ada di sana lagi. Kamu tidak mau dia ada di daerah itu lagi. Kamu ingin dia pergi. Kamu ingin dia meninggalkan tempat itu. Bahkan konfrontasinya terjadi sampai pada titik di mana dia mulai mengemudi. Anjing saya melompat keluar dan dia sama sekali tidak melihat. Dia tidak melihat dan mereka mengemudi dengan cepat di jalan itu. Saya tidak ingin harus berbicara dengannya karena rasanya seperti bicara dengan orang bebal. Dan saya pergi ke sana untuk berbicara dengan tante saya dan menunggu dia pergi menyusuri jalan itu. Lalu mencari tahu seperti, oke, kenapa? Siapa yang bilang mereka bisa melakukan ini? Apa yang terjadi di sini? Baiklah. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Hanya karena ini adalah sebuah penyelidikan, biasanya itulah yang kami lakukan dengan semua penyelidikan. Mereka akan masuk, mereka akan mengambil beberapa foto dari semuanya, mereka akan mengambil pakaianmu. Seperti yang kami katakan, kami sudah melakukan tes GSR. Mereka akan mengambil sidik jari dan pada dasarnya mereka akan menjalani seluruh proses denganmu. Okay? Jadi mereka akan memproses semuanya tentangmu. Jadi nanti para petugas perempuan dari tim olah TKP akan masuk dan mereka akan melakukan semua itu untukmu. Dan setelah itu kami akan bertemu denganmu lagi. Kami akan memberimu pakaian ganti dan kami akan memberimu sesuatu yang lain untuk dipakai. Oke. Baiklah, jadi beri saya sedikit waktu dan kami akan kembali lagi sebentar lagi bersamamu. Yeah. Baiklah.
Jadi saya tahu Anda sudah berbicara dengan Detektif Murphy di sana. Saya hanya membantunya dengan semuanya. Jadi yang akan kita lakukan adalah, saya membuat surat perintah penggeledahan untuk mengambil DNA, pakaian, hal-hal seperti itu dari Anda. Hanya untuk keperluan kasus ini. Jadi saya harus membacakan ini kepada Anda terlebih dahulu. Dan Anda juga akan mendapatkan salinannya. Jadi tidak ada yang terlalu aneh, jangan terlalu memikirkan kata-katanya dan sebagainya. Tapi ini memang sesuatu yang harus saya bacakan kepada Anda. Jika Anda punya pertanyaan, tolong simpan sampai akhir, oke? Jadi kita akan mulai sekarang. Ini pukul 1.19 pagi. Baik, jadi ini adalah kasus nomor 2420696, Andrew Brantley Perkins. Ya, Pak. Ya, Pak. Dan Anda tinggal di North Fort Myers, Florida, benar? Itu alamat Anda saat ini. Baik, jadi kita sekarang berada di kantor Sheriff Lee County. Saya menghargai kesabaran Anda. Saya tahu ini sudah malam yang panjang di sana. Andrew Perkins ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 serta percobaan pembunuhan tingkat 2. Dia mengaku tidak bersalah dan ditahan di penjara Lee County tanpa jaminan, menunggu persidangan. Kasus Andrew Perkins dibawa ke hadapan juri pada musim gugur tahun 2025. Pengacaranya menyatakan selama persidangan bahwa Andrew bertindak untuk membela diri. Namun menurut laporan, juri menolak klaim pembelaan dirinya. Andrew Perkins dinyatakan bersalah atas semua tuduhannya, meskipun pengacaranya mengajukan permohonan untuk persidangan ulang yang dilaporkan ditolak pada Oktober 2025. Pada bulan Maret 2026, Andrew Perkins dijatuhi hukuman 40 tahun penjara, menurut siaran pers dari kantor Kejaksaan Negara Bagian untuk Pengadilan Sirkuit Yudisial ke-20. Setelah dibebaskan dari penjara, Andrew Perkins akan menjalani masa percobaan selama sisa hidupnya. Catatan daring menunjukkan Andrew Perkins menjalani hukumannya di bawah Departemen Pemasyarakatan Florida. Tanggal pembebasannya dijadwalkan pada tahun 2064, saat ia akan berusia 60-an. Terima kasih telah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.